Selamat pagi rekan-rekan, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita akan membahas penanganan pasien TBC baru atas nama Ibu Dian dengan usia 55 tahun. Hasil diagnosis menunjukkan usia positif TBC paru dengan bakteri resisten terhadap beberapa obat klinik pertama. Oh, ini TBC resisten obat dok. Ini berarti penanganannya lebih kompleks. Tepat sekali, Ilham. Beliau memerlukan regimen obat khusus yang lebih panjang dan pengawasan ketat. Bisa, bagaimana ketersediaan obat untuk TBC resisten obat di farmasi kita? Berdasarkan data, stok obat TBC lini kedua seperti levofloxacin dan toferin, bedaquiline tersedia dalam jumlah cukup dok. Namun kita perlu memastikan pasien rutin mengkonsumsinya. Saya sudah menerima hasil sputum terakhir Ibu Tias dok. Memang benar, Mycobacterium tuberculosis yang ditemukan menunjukkan pola resistensi terhadap isoniazid dan rifampicin. Kami akan terus memantau perkembangan bakteri melalui uji kepekaan obat secara berkala. Bagus, Ayu. Pemantauan resistensi sangat penting untuk menyesuaikan terapi jika diperlukan. Jika untuk meneliti pasien TBC, terutama yang resisten obat, bagaimana rekomendasimu? Pasien TBC resisten obat seringkali mengalami penurunan nafsu makan dan berat badan dok. Saya akan menyusun diet tinggi kalori, tinggi protein, dan kaya mikronutrien, terutama vitamin B kompleks dan C untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi saya harus memastikan Ibu Tias mengkonsumsi obat secara teratur dan mengatur efek sampingnya dok. Ya Ilham, edukasi pasien dan keluarga sangat krusial. Pastikan mereka memahami pentingnya kepatuhan minum obat, durasi pengobatan, serta tanda dan gejala efek samping yang harus segera dilaporkan. Kamu juga bisa bantu edukasi mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan, pernapasan untuk mencegah Saya siap memberikan konseling mengenai cara minum obat yang benar, interaksi obat, dan cara penyimpanan obat yang aman kepada Ibu Dias dan keluarga. Saya akan menyiapkan jadwal pengambilan sampel sputum dan darah untuk pemantauan rutin, serta menjelaskan prosedur pengambilan sampel yang benar kepada pasien. Saya akan segera menemui pasien untuk melakukan screening gizi awal dan menyusun diet khusus. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita berikan penanganan terbaik untuk Ibu Tias. Ilham, kamu bisa memulai dengan menemui pasien sekarang. Selamat pagi Ibu Tias. Pagi juga Pak. Kenalkan, nama saya Pak Wadidhan yang bertugas di pagi hari ini. Bagaimana kabar Ibu Tias? Agak sedikit lemas, tapi batuknya tidak terlalu sering. Iya Pak, nafsu makannya juga kurang. Baik Ibu, itu wajar di awal pengobatan. Ibu, saya datang untuk menjelaskan sedikit mengenai pengobatan Ibu dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ibu tidak pasien TBC dan memerlukan pengobatan rutin dengan jangka waktu yang cukup lama. Berapa lama Pak? Saya khawatir Ibu tidak kuat. Pengobatannya bisa sekitar 9 sampai 12 bulan. Bahkan bisa lebih tergantung respon tubuh Ibu terhadap obat. Ini karena bakteri TBC yang ada di tubuh Ibu akan bandel. Jadi perlu obat khusus dan waktu lebih lama untuk membersihkannya. Jadi harus minum obat setiap hari ya Pak? Sekali Bu, kunci kesembuhan TBC adalah kepatuhan minum obat, tidak boleh terlewat 1 hari pun. Nanti apoteker Iza akan menjelaskan lebih detail tentang obat-obatannya. Jika ada obat yang terlewat, bahkan hanya 1 kali bisa menyebabkan bakteri semakin kuat dan obatnya jadi tidak mempan. Kalau ada efek sampingnya bagaimana Pak? Saya dengar obat TBC itu banyak sampingnya. Ibu benar, beberapa obat TBC memang bisa menimbulkan efek samping, misalnya mual, muntah, nyeri sendi atau urin berwarna kemerahan. Jika Ibu merasakan efek samping yang mengganggu, segera laporkan kepada saya atau perawat lain yang bertugas. Jangan mandikan obat sendiri ya Bu. Nanti kami akan berkoordinasi dengan dokter gizi. Apa kandungan makanan atau hal lain yang harus dihindari Pak? Untuk makanan, ahli gizi jika nanti akan menemui Ibu untuk memberikan saran nutrisi yang tepat.
Yang terpenting, ibu dan keluarga harus menjaga kebersihan. Jika ibu batuk, tutup mulut dengan tisu atau siku bagian dalam, lalu buang tisu ke tempat sampah. Jadi kami harus pakai masker ya Pak? Sebaiknya begitu Bu, terutama dengan pengobatan ibu. Dan pastikan sirkulasi udara di rumah baik, buka jendela dan itu agar udara bisa masuk. Baik Pak, saya akan berusaha disiplin. Bagus sekali Bu, semangat ya. Ibu tidak sendiri, kami tim medis akan selalu mendampingi ibu dan keluarga. Ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Cukup jelas Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Adi setelah ini apoteker Iza dan ahli gizi 3 akan menyusul untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan, jangan sungkan panggil kami. Saya permisi dulu Bu. Selamat siang Ibu Tias dan keluarga. Perkenalkan saya Tika dari ahli gizi dan rekan saya Isya dari farmasi. Bagaimana perkembangan nafsu makan dan asupannya setelah tadi pagi? Alhamdulillah, nafsu makan saya sedikit membaik Mbak Tika. Saya belum makan porsi kecil tapi sering seperti yang disarankan. Iya Mbak, kami juga bantu siapkan makanan yang bervariasi dan pastikan ibu makan dengan benar. Bagus sekali pertahankan ya. Pastikan asupan protein cukup seperti ikan, telur, tempe, tahu. Kalau ada yang mual, coba makannya yang tidak terlalu berbau menyengat. Ya. Ibu, bagaimana dengan obatnya? Ada keluhan atau efek samping yang dirasakan? Sejauh ini aman Mbak Isa, saya minum rutin setiap hari sesuai jadwal. Kami di rumah juga selalu ingatkan ibu untuk minum obatnya. Baik, terima kasih banyak atas dukungannya Ibu. Itu sangat penting untuk keberhasilan pengobatan TBC. Ingat, minum obat harus sampai tuntas, jangan sampai putus. Jika ada efek samping yang mengganggu, jangan ragu langsung hubungi kami ya. Betul, nutrisi yang baik dan kepatuhan minum obat itu kunci utama. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk konsultasi lagi dengan kami. Siap Mbak Tika, Mbak Iza, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama Ibu, semoga lekas sembuh ya. Amin, jaga kesehatan terus ya Ibu. Amin, permisi.